Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Hari ini kita mau melakukan pemetaan suatu kelembaban wilayah. Nah, data yang untuk pengelolaan ini yaitu menggunakan data citra atau bisa secara umumnya data penginderaan jauh. Nah, untuk pemetaan ini kita perlu batas wilayah kecamatan. Ini ini adalah batas wilayah kecamatan. Terus itu Citra Lansat 8 tahun 2021 band 5 dan Citra Lansat 8 tahun 2020 band 6. Nah, data yang diperlukannya itu ada 3 data yang kita gunakan untuk untuk pemetaan kelembaban suatu wilayah. Nah, untuk pemetaan ini kita harus untuk pemetaan ini saya butuh artikel atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis ini atau pemetaan ini gitu. Nah, di sini ada jurnal atau artikel yang saya sudah unduh di Google. Nah, ini adalah artikelnya yang ditulis oleh Bella Theo dan Fadlan dari kampus Undana. Nah, ini judul yang mereka tulis itu indeks kelembaban permukaan lahan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menggunakan Citra Lansat 8. Nah, jadi karena artikelnya menggunakan Lansat 8, berarti kita juga harus menggunakan Citra Lansat 8. Tapi kalau Lansat 7, Lansat 7 atau Lansat 5 mungkin pasti berbeda lah gitu, berbedalah datanya gitu. Kalau Lansat 8 kita menggunakan band 5 dan band 6. Nah, di sini teman-teman bisa download saja data citranya di QSGS dan bisa juga di Lapan. Itu banyak tersedia di situs mereka, mau tahun berapa untuk download data citranya. Nah, di sini juga jurnal ini juga artikel ini sangat recommended untuk teman-teman menjadi bahan acuan dalam penelitiannya. Nah, di sini bisa dibaca latar belakang untuk dalam penulisan ini. Ini adalah kelembaban dan temperatur menjadi aspek yang penting dalam menentukan cuaca pada suatu daerah. Keterkaitan kedua aspek tersebut saling terkait bila mana semakin sedikit volume air pada tanah maka akan mengakibatkan suhu udara meningkat. Oleh karena itu mereka melakukan pemetaan kelembapan permukaan lahan di Kota Kupang. Jadi untuk metodenya ini mereka menggunakan metode endemi dia punya rumus atau algoritmanya gitu. Nah, algoritmanya ini adalah citra nir dikurang citra swir 1 dibagi citra nir ditambah citra swir 1. Nah, di sini ada keterangan nir itu adalah band 5 pada Lansat 8 dan band 6 swir itu adalah band 6 pada Citra Lansat 8. Nah, kalau teman-teman menggunakan Citra Lansat 7 pasti bandnya akan berbeda. Ini adalah jasa endemi adalah indeks yang menunjukkan tingkat kelembapan udara di sekitar vegetasi. Nilai endemi berkisar antara -1 hingga -1 dengan +1. Oh, dia ini sama kayak indeks vegetasi, yaitu dimana semakin rendah nilai dari 1 ini itu tingkat vegetasinya rendah, semakin
tinggi nilai satunya berarti itu vegetasinya tinggi. Oh, di sama. Oke, sip. Oke, ini adalah ini NDMI, itulah ini singkatannya, dari singkatannya itu. Oke, teman-teman bisa baca artikelnya. Nah, ini adalah proses untuk melakukan pemetaan kelembaban suatu wilayah dari band 5 sampai band 6, baru diturunkan ke penghitungan kalkulator atau perhitungan nilai rasternya, indeksnya. Terus itu dapatlah peta endeminya, terus itu jadi SAP endemi Kupang, terus itu diklasifikasi, terus itu jadi deh peta kelembaban udara menggunakan metode NDMI Kota Kupang. Oke, ini petanya. Jadi di sini saya akan melakukan praktek bagaimana cara melakukan pemetaan ini. Nah, untuk secara teori teman-teman bisa belajar atau baca-baca di buku Pengenalan Jauh. Penulisannya pokoknya buku Pengenalan Jauh yang berkaitan dengan data citra Landsat 8. Band 5 itu apa, band 6 itu apa. Di sini saya hanya sekedar untuk mengedukasikan prakteknya gitu. Di sini saya akan menghitung nilai NDMI-nya, yang mana tingkat kelembabannya yang paling tinggi dan tidak tinggi. Di sini saya buka Windows, terus itu teman-teman bisa image analysis. Oh, bukan. Ini bagian ini teman-teman bisa buka. Oke, di sini teman-teman bisa tulis kalkulator analis. Begini aja Oke, teman bisa tulis seperti itu. Kita tunggu. Oke, ini raster kalkulator spasial analis ini teman-teman. Ini adalah tools untuk menghitung sebuah nilai indeks gitu, indeks NDMI. Bisa buka. Oh iya, data citra yang saya gunakan ini adalah data yang sudah dikoreksi atmosferiknya. Kalau teman-teman belum, tapi saya sarankan untuk melakukan pemetaan ini atau kalau teman-teman mau mengelola data citra, diharuskan itu koreksi radiometrik atau atmosferik untuk memperbaiki data citra yang kurang baik itulah. Nah, ini data citranya saya sudah koreksi radiometrik tadi. Kalau saya mau koreksi radiometrik itu menggunakan aplikasi QuantumGIS, karena di QuantumGIS untuk koreksi radiometrik atau atmosferiknya itu sangat gampang, karena secara otomatis gitu, nggak diisi manual, tapi cuma otomatis. Karena menurut saya lebih efisien sih, karena nilai citranya ini 0, sangat baik. Kalau semakin banyak nilainya sini, tingkat kesalahannya itu semakin jelek ya kalau nggak salah. Kalau semakin rendah tingkat kesalahan pada citra itu bagus gitu, citranya bagus gitu. Oke, kita kembali lagi ke raster kalkulator. Teman-teman bisa hitung menggunakan rumus yang ada di
artikel tersebut. Di sini saya sudah scroll ke atas ini rumusnya. Jadi teman-teman kalau mencantumkan rumus ini di artikelnya teman-teman diharuskan memakai nama yang ada di atas, karena rumus ini ada di artikelnya mereka gitu. Oke, ini band 5 dikurang band 6. Oke, band 5 dikurang band 6, terus itu dibagi band 5 ditambah band 6. Oke, seperti ini teman-teman, jangan sampai kita ada kesalahan. Nah teman-teman, ini kan sudah jadi saya, jika teman-teman langsung outputnya default langsung tinggal oke aja, tapi kalau teman-teman menyimpannya bisa langsung seperti ini. Oke, ini kita tulis hasil definitif, save. Oke, tunggu proses prosesnya. Kebetulan data kita tahun 2020 di bagian ini agak bagus, tidak ada awannya. Oke, ini kita kasih zoom ke layar. Oke, untuk datanya yang sekali lagi saya mau bilang, data citranya bisa download di USGS, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Terus itu untuk batas kecepatannya itu bisa teman-teman bisa download di di situs WebGIS KLHK, bisa juga. Di situ mereka menyediakan batas kecepatan. WebGIS-nya Kementerian Dalam Negeri juga ada, kalau nggak salah sih. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Ini tadi di -1 kita lihat. Nilai nilai tersebut apabila rendah berarti menandakan daerah tersebut memiliki kelembaban yang rendah, begitu pula sebaliknya. Kita lihat yang mana paling tinggi kelembabannya gitu. Kita ambil, kita zoom di bagian wilayah ini. Ini kita kasih warna gitu supaya nampak gitu. Kita kasih warna semakin begini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di situ ada di sini ada 0, lebih paling tinggi itu adalah 0, terus itu paling rendah itulah -10. Jadi yang tidak lembab itu di sini, kelembapannya rendah.
yang warna-warna ini. Kita lihat zoom. Teman-teman, layar. Coba kita lihat di sini. Oke, teman-teman bisa lihat yang mana tuh kelembabannya lebih tinggi. Nah, kalau kita menganalisanya secara visual, teman-teman bisa lihat di sini. Ini pasti sedang kelembabannya sedang. Tidak lembab lah, tidak juga kering gitu. Dan sini nih kemungkinan adalah perkebunan atau lahan terbuka. Nah, ini pasti pemukiman. Pasti ini adalah pemukiman, teman-teman. Nah, sedangkan yang di sini yang warna biru sekali ini adalah hutan. Ini adalah hutan, berarti kelembabannya lebih tinggi. Dan ini juga kelembabannya ini pasti tinggi. Yang ini semakin hitam warnanya, berarti kelembabannya semakin tinggi gitu. Kita lihat ini, kita menganalisanya secara visual ya teman-teman. Oke. Ini pasti awan, teman-teman. Ini kan perbuktikan ini pasti awan halus. Jadi kalau teman-teman melakukan pemetaan kelembaban suatu wilayah, dan kecamatan ini kita lihat kecamatannya adalah Kecamatan Lamala. Untuk di wilayah Kecamatan Lamala ini kelembaban suatu wilayahnya itu tinggi karena masih banyak pepohonan di sini. Bagian sini banyak pepohonan. Nah, sedangkan bagian pesisirnya ini kelembabannya itu rendah. Apalagi sini. Nah, untuk di Kecamatan Masama ini kelembabannya itu di sini kita lihat secara visual. Di bagian pergunungan ini pasti lembab sekali. Kalau ini awan, teman-teman, ini awan, ini pasti lembab sekali. Nah, sedangkan yang bagian sini pasti lahan terbuka atau vegetasinya jarang-jarang. Mungkin perkebunan kelapa mungkin di sini. Ini adalah pemukiman. Kalau teman-teman bisa lihat sini, kita zoom. Nah, ini adalah jalan, ini adalah sungai. Ini jalan, pemukiman. Kalau ditumpang tindih dengan citra resolusi tinggi pasti kelihatan itu. Oke, kita zoom ke layar. Oke, sampai di situ untuk melakukan pemetaan suatu wilayah pada indeks kelembapan. Sampai di sini, jika teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya, atau kurang paham silakan bertanya. Dan dan terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Dan terima kasih juga teman-teman kalau paham dengan apa yang saya praktekkan tadi gitu. Semoga teman-teman semangat belajar GIS-nya, dan juga jangan lupa juga jaga kesehatan. Mudah-mudahan COVID-19 di tahun 2021 ini cepat berakhir dan bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, sampai di sini. Semoga kedepannya saya bisa buat video lagi mengenai data citra.
Oke, sampai sini saya pamit dulu. Saya tidak lupa juga saya memberikan salam kepada kalian, yaitu salam satu peta. Goodbye.